Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar lagi tentang soal pretest ya, atau seleksi akademik PPG dalam jabatan mata pelajaran PJOK 2022. Kompetensi pedagogik dan profesional. Mari kita mulai di nomor 1. Gerakan badan melenting ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus merupakan rangkaian gerakan A. Guling lenting, B. Loncat harimau, C. Guling ke depan, D. Guling ke belakang. Dalam guling ke belakang, yang kita bahas satu-satu dulu. Dalam guling ke belakang tidak ada lentingan dari kaki maupun tangan. Guling ke depan seperti itu. Jadi yang di sini, oh ya, yang B ya, loncat harimau itu adalah gerakan yang berlari, kemudian melompat. Setelah itu diakhiri dengan gerakan guling ke depan dan berdiri. Atau gerakan sikap akhir adalah berdiri dengan seimbang. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah guling lenting, yang mana gerakannya adalah setelah berguling, setengah berguling, kemudian langsung ada tolakan tangan dan lentingan kaki, ya, lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan, sehingga akan mengakibatkan tubuh melompat atau melenting, ya bukan melompat, tapi melenting, setelah itu berdiri dengan keseimbangan penuh. Jadi jawabannya adalah guling lenting. Nomor 2, pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga secara fisiologis berfungsi untuk A. Meningkatkan motivasi berolahraga sehingga mempengaruhi sistem saraf untuk bekerja lebih siap. B. Menghindari terjadinya kebosanan dalam aktivitas gerak sehingga siswa dapat melakukan secara optimal. C. Mengalirkan darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen ke sistem saraf sehingga tubuh siap untuk bekerja lebih keras. D. Meningkatkan fungsi kerja jantung secara bertahap sehingga mampu mensuplai darah yang kaya nutrisi dan oksigen bagi otot yang sedang bekerja. Pemanasan sendiri kita lakukan sebelum berolahraga, dan setelah berolahraga kita tentunya memerlukan pendinginan ya. Setelah kita bergerak dengan intensitas tinggi, kita perlu pendinginan, yaitu mengembalikan tubuh ke posisi normal. Nah, di sini pemanasan fungsinya yaitu pilihannya antara C dan D. Kalau A dan B itu terlalu jauh ya. C dan D ini hampir benar, hampir sama benarnya ya. Tapi untuk pemanasan yang paling benar adalah yang pertama, ketika pemanasan kita akan meningkatkan denyut jantung kita, ya, sehingga apa? Sehingga jantung itu meningkatkan daya suplai atau daya pompa darah ke seluruh tubuh, sehingga apa? Darah akan mensuplai yang di dalam darah itu ada nutrisi, oksigen dan sebagainya, sehingga tubuh menjadi siap untuk beraktivitas. Jadi jawabannya adalah D. Meningkatkan fungsi kerja jantung secara bertahap sehingga mampu mensuplai darah yang kaya nutrisi dan oksigen bagi otot yang sedang bekerja. Lanjut kita nomor 3. Kecenderungan anak berkelompok dengan anak lain memiliki kesamaan umur, strata sosial, kelas, dan minat dapat dimanfaatkan oleh guru PJOK untuk A. Memangsangkan dan mengelompokkan anak untuk menerapkan cooperative learning. B. Memberi identitas diri siswa. C. Menciptakan suasana kompetitif pada siswa. D. Memasangkan dan mengelompokkan anak untuk menerapkan direct learning. Nah, kalau seperti ini, kalau anak-anak itu sudah memiliki kesamaan ya umur, strata sosial, kelas, dan minat itu, ini seperti sekolah swasta yang bertaraf nasional ya, mungkin sekolah tinggi, tentunya bilingual. Nah, di sini sebagai guru kita dipermudah.
Kalau cerdas, cerdas semuanya, pintar-pintar semuanya, aktif-aktif semuanya. Jadi kita bisa memudahkan penerapan model pembelajaran. Nah, jawabannya adalah A yang paling benar, yaitu kita dapat menerapkan cooperative learning. Kenapa? Karena sama. Jadi umur, strata sosial, kelas sama. Jadi kita bisa memasangkan atau mengelompokkan anak untuk menerapkan cooperative learning. Jadi kita bisa buat per kelompok untuk mengerjakan sesuatu atau mengerjakan proyek. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4, kemampuan hisap oksigen maksimum yang dilakukan paru-paru, kemudian diikat dalam darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, merupakan pengertian dari A. Volume hemoglobin dalam darah, B. Volume ATP dalam otot, C. Volume tidal paru-paru, D. VO2 max. Nah, dari semuanya ini, yang paling kita pahami yaitu daya hisap oksigen maksimum yang dilakukan paru-paru itu biasanya berhubungan dengan atlet ya, khususnya sepak bola. Nah, dari mana sepak bola itu bermain selama 90 menit sehingga membutuhkan kemampuan hisap oksigen maksimum dari paru-paru agar dapat bermain 90 menit lebih. Kalau ada tambahan waktu sampai 120 menit. Jadi maksudnya di sini adalah VO2 max. Yang mana VO2 max seorang main sepak bola itu harus tinggi. Itulah jadi fisik yang kuat. Ya, bukannya fisik tapi fisiologi pun juga harus kuat. Jadi jawabannya adalah VO2 max. Kalau kita lihat pembahasannya, VO2 max adalah tingkat maksimum oksigen yang dapat digunakan tubuh Anda selama berolahraga. VO2 max diukur dengan satuan mililiter oksigen yang dikonsumsi dalam 1 menit per kilogram berat badan Anda. Nah, jadi seperti itu. Jawabannya adalah VO2 max. Nomor 5, organisasian latihan tahunan ke dalam berbagai fase dengan tujuan khusus pada setiap fasenya sesuai kebutuhan peserta latih merupakan pengertian A. Fase latihan, B. Faktor latihan, C. Periodisasi latihan, D. Prinsip latihan. Oke. Jadi ini adalah latihan ya. Metode kepelatihan ini kalau kita belajar di mata kuliah. Pengorganisasian latihan tahunan. Jadi kita membuat menu latihan tahunan. Kemudian di sini dibagi ke fase dengan tujuan khusus. Jadi dibagi lagi ke dalam beberapa fase ya, atau diturunkan ke beberapa fase sesuai kebutuhan peserta latih. Jadi sesuai dengan tingkat kemampuan atau tingkat dari tujuan kita seorang pelatih. Pengertian apa itu? Yaitu adalah periodisasi latihan. Jadi di mana kita bisa biasanya membagi dalam beberapa periode ya, periode awal itu biasanya latihan fisik, ya, periode kedua latihan teknik dasar, kemudian periode selanjutnya yaitu taktik atau teknik lanjut, dan periode ketiga adalah pemaksimalan atau latihan tanding sampai periode selanjutnya yaitu adalah fase puncak kemampuan. Nah, seperti itu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah periodisasi latihan. Nomor 6, proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sebagaimana pembelajaran dan mata pelajaran lainnya, ada eksplorasi, elaborasi. Kegiatan tersebut akan dominan muncul pada langkah pembelajaran, eksplorasi, dan elaborasi. Nah, biasanya muncul di mana ini? A. Bagian langkah penutup pembelajaran, B. Bagian langkah persepsi pembelajaran, C. Bagian langkah pendahuluan pembelajaran, D. Bagian langkah inti pembelajaran. Nah, jadi di sini ada pembukaan yaitu persepsi kemudian atau pendahuluan sama ini, B dan C itu sama. Pendahuluan itu persepsi itu di dalam pendahuluan, kemudian ini inti pembelajaran, kemudian penutup. Nah, elaborasi itu apa elaborasi kita lihat dulu ya. Elaborasi adalah eksplorasi, adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Eksplorasi, elaborasi adalah penggarapan pekerjaan secara tekun dan cermat. Ya, oke, jadi di sini jawabannya adalah bagian langkah inti pembelajaran yang dimana itu mereka bereksplorasi ya. Jadi dia membuat pengalaman baru, ya, membuat pengalaman baru dan
Tadi yang dikatakan di sini elaborasi adalah pengerjaan secara tekun, atau menggabungkan pengerjaan. Di jawaban nomor 6 adalah bagian langkah inti pembelajaran. Nomor 7, seorang guru mengajarkan pola gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu gerak berpindah ya, dengan cara mengajak peserta didik berjalan dengan waktu yang lama dengan berkeliling di lingkungan sekolah. Komponen kebugaran dominan yang dapat dilatih dari aktivitas tersebut adalah A. Kekuatan, B. Daya tahan, C. Kecepatan, D. Koordinasi. Nah, di sini guru mengajarkan pola gerak lokomotor dengan berjalan mengelilingi lapangan lah misalnya dalam waktu yang sangat lama atau dalam waktu yang lama. Nah, di sini yang dilatih atau tujuan latihan tersebut apa? Yaitu daya tahan ya. Kenapa? Karena daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Daya tahan, kekuatan yaitu kemampuan otot, beban ya. C. Kecepatan adalah perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain dengan cepat atau dengan singkat. Koordinasi yaitu kemampuan kerjasama dua indera, misalnya mata, tangan, mata, kaki, dan sebagainya. Jadi jawaban nomor 7 adalah daya tahan. Nomor 8, perumusan tujuan pembelajaran penjelasan orkes disusun berdasarkan prinsip SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Prinsip spesifik berarti A. Tujuan dapat diukur tercapainya secara mudah. B. Tujuan dirumuskan secara khusus sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. D. Tujuan dirumuskan sesuai dengan ukuran waktu pembelajaran yang diselenggarakan. D. Tujuan dirumuskan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, kita lihat di sini SMART itu apa? Coba kita lihat spesifik dulu. Spesifik atau spesifik khusus. Poin pertama adalah menekankan pentingnya menetapkan target yang benar-benar spesifik dari target yang terlalu umum atau kurang mendetail. Target tidak boleh ambigu, harus jelas dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas. Kriteria tujuan target yang spesifik yaitu buat tujuan berfokus dan definisikan tujuan tersebut dengan baik. Tujuan yang lebih spesifik memiliki kesempatan lebih besar untuk dicapai dibandingkan tujuan yang masih bersifat umum. Jadi di sini jawabannya adalah tujuan dirumuskan secara khusus dengan kompetensi yang akan dicapai, itulah spesifik. Jadi jawaban 8 adalah B. Nomor 9. Kompetensi dasar mempraktikkan rangkaian gerak ritmik sederhana berpasangan maupun bergu dan nilai-nilai estetika, kerjasama, semangat, percaya diri. Dari kompetensi dasar ini, ranah afektif peserta didik yang ingin dikembangkan adalah afektif itu sikap ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau afektif itu sikap, kognitif itu pengetahuan, psikomotor itu gerak atau praktek. Nah, di sini ada kerjasama berpasangan dan bergu. A. B. Bergerak sebagaimana irama yang didengar dan rangkaian yang dibuat. C. Apresiasi terhadap bunyi-bunyian yang didengar. D. Nilai-nilai estetika, kerjasama, semangat, dan percaya diri. Kalau B. Bergerak sebagaimana irama yang didengar dan rangkaian yang dibuat ini termasuk psikomotor ya. Persepsi, apresiasi terhadap bunyi-bunyian yang didengar. Ini juga apresiasi ya, psikomotor juga. Di sini jawaban yang memungkinkan adalah A dan D. Ya, A kerjasama berpasangan dan bergu, D nilai estetika, kerjasama, semangat, dan percaya diri. Namun yang D ini ada nilai-nilai estetika. Nah, ini yang membuat salah, itu ini yang membuat salah. Kalau kerjasama, semangat, dan percaya diri itu benar. Tapi karena ada ini, sehingga jawaban yang paling benar adalah A. Kerjasama, berpasangan, dan bergu. Intinya adalah kerjasama ya. Afektifnya, sikapnya adalah pandai kerjasama, pinter kerjasama. Itulah yang diinginkan. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 10. Dalam mengakomodir perbedaan potensi psikomotorik peserta didik, seorang guru PJOK memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan.
Strategi apa yang dilakukan guru untuk mengajarkan keterampilan gerak? Strategi untuk mengajarkan keterampilan gerak. A. Memilih satu orang peserta didik menjadi model. B. Menunjuk teman sebaya sebagai tutor. C. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. D. Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam mengakomodir perbedaan potensi psikomotorik peserta didik, seorang guru WJOK memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan. Di sini kuncinya adalah ini. Seorang guru WJOK memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya itu seperti apa? Ya, kalau kita menyesuaikan kebutuhan, misalnya antara SD, SMP, SMA, kalau kita ngasih atau memberikan bab bola besar yaitu sepak bola, itu tidak sama. Ya, tentunya dari segi teknik, ya, kemampuan anak, dan alatnya pun tidak sama. Kalau SMA mungkin sudah bisa menggunakan bola yang sebenarnya atau bola yang normal atau standar. Kalau SMP itu agak sedikit lebih kecil, tapi masih bisa. Tapi kalau SD, ya SD ini bolanya juga lebih kecil lagi, atau bola 4 atau 5 itu masih bisa. Ataupun SD itu kan terbagi menjadi dua ya, kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, kalau kelas rendah itu tidak mungkin diberikan bola karet ya, atau bola yang standar atau normal. Nah, ini kita harus bisa memodifikasi permainan, yaitu dengan apa? Bola plastik, ya, yang mana bola itu ringan dan tidak keras. Nah, itu bisa digunakan untuk mereka bermain. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan modifikasi permainan. Kalau memilih satu orang peserta didik menjadi model, itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan. Jadi kalau memilih satu orang peserta didik menjadi model itu kalau di wilayah SMP dan SMA itu masih bisa. Jadi untuk apa? Untuk memberikan semangat anak karena oh iya teman saya bisa, pasti saya juga bisa. Itu. B. Menunjuk teman supaya sebagai tutor. Oke, ini juga bisa untuk apa ya? Kalau ada satu kelompok atau beberapa kelompok anak yang mungkin perlu remedi, nah ini bisa dilakukan ya, menunjuk teman sebaya yang bisa kemudian untuk bergabung di situ menjadi gurunya sehingga nanti kemampuannya akan bertambah atau menjadi lebih baik lagi. C. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. Nah, ini cuma dikelompok-kelompokkan saja, tapi tidak diapa-apakan atau dikelompokkan saja, kemudian yang bagus psikomotoriknya dikasih tugas yang lebih tinggi, nah psikomotoriknya rendah itu dikasih latihan lagi. Nah, tapi di sini konsepnya itu yang dilakukan guru untuk mengajar keterampilan gerak ya, konsepnya atau strateginya seperti apa ya. Kalau saya sih memilih ini juga lah. D. Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu lebih mudah dan tidak membingungkan. Kita bisa fleksibel, SMP, SD, SMA, anak PAUD pun kita bisa mengajar ya. Kalau kita tahu bagaimana cara memodifikasi permainan sehingga anak bisa suka dan menyukai olahraga. Sehingga anak itu gemar berolahraga. Baik, jadi jawabannya nomor 10 adalah D. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Soalnya memang cukup mudah, namun kalau kita tidak belajar atau kita tidak memahami, kita tidak akan mudah untuk memilih jawaban yang paling benar. Ya, jadi hati-hati terhadap bacaan soal dan tentunya hubungannya dengan pilihan A, B, C, dan D. Biasanya ada dua jawaban yang mungkin hampir benar atau hampir sama, tapi kita pilih salah satu yang paling benar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.